Selanjutnya semuanya. Semoga teman-teman yang puasa diberikan kelancaran, teman-teman yang nggak puasa kayak Mas Iswan, semoga ya tidak ini ya, tidak menghalangi teman-temannya untuk tidak berpuasa. Di sini kita akan membahas beberapa soal, semoga waktunya sempat ya, karena gue juga jam undangan. Untuk materinya sebenarnya untuk UTS itu ada 3. Yang pertama terkait reval, ini reval beneran ya, revaluasi, bukan reval lagi. Terus yang kedua terkait materi kemarin itu kita belajar apa ya? Kemarin itu apa ya, Mas Iswan ya? Kita belajar Konstruksi, Kak. apa? Konstruksi. Konstruksi ya, jasa konstruksi. Jasa konstruksi itu kalau nggak salah 2 soal ya. Terus nanti leasing itu 1 soal. Kalau enggak dibalik. Jadi reval 1, leasing 1, reval 1, eh, konstruksi 1, jasa konstruksi 1, sama leasing yang 2. Maksudnya leasing itu sebenarnya 1 soal, tapi nanti teman-teman 2 jurnal gitu. Dari segi apa namanya, lisi dan lesor. Makanya di soal nomor 3 ini nanti kita ngejurnal dua-duanya. Kita pelan-pelan deh ya. Kita mulai dari nomor 1. Seperti biasa, gue tidak suka di sini langsung mepet, jadi gue kasih jeda. Jadi untuk yang nomor 1 di sini, hal yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah melakukan analisis penentuan apakah ini operating list, apakah ini capital list dari segi accounting. Lalu yang kedua dari segi pajak, kita mengenal ada yang namanya SGU dengan hak opsi dan tanpa hak opsi. Yang masing-masing di sini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Pertama di sini kita melihat dari segi accounting dulu nih. Dari segi akuntansi. Dari segi akuntansi di sini secara gamblang teman-teman besok kalau misal ujian pasti nggak mungkin pakai operating list. Kenapa? Kalau operating list tuh gampang banget karena dianggap sebagai sewa menyewa biasa gitu. Makanya pasti Pak Adang itu ngasih soal yang sewanya lebih dari setahun dan sebagainya. Terus ada perhitungan suku bunga dan sebagainya. Sehingga untuk secara accounting ini pasti namanya capital list. Karena sewa lebih dari 1 tahun, udah cukup 1 alasan aja. Ini dari segi lisinya ya, bagi lisi. Lisi itu sebenarnya gimana ya? Lisi. Oh ini di soal ada ya PT Zidan ya. Lisi termasuk kapitalis. Nah sekarang yang perlu banyak analisa adalah dari segi perpajakan. Karena kalau misalnya teman-teman dari segi accounting, pilihannya hanya 2, operating sama capitalist, dan itu sangat sederhana sekali. Sebelumnya gue sorry nggak bisa on cam ya, karena seperti biasa gue lagi kurang enak badan, gue belum mandi. Dari segi pajak, di sini teman-teman kalau misalnya salah dalam melakukan analisis, wah itu udah kacau. Jadi 1 soal kemungkinan salah semua. Jadi pertama yang harus diketahui di sini terkait jumlah penerimaan nih. Apakah lebih besar daripada fair value gitu lah. Coba kita hitung ya. Ini kita hitung dulu nilainya. 5 dikali berapa rental payment-nya? 41, 422, 220. Terus ditambah dengan adanya uh, Bergen purchase option ya. Bergen purchase option-nya itu 4 JT. Ini apakah lebih besar daripada fair value? Fair value-nya itu hanya 200 juta. Tepat jelas ya, ini 200 lebih ya. Untuk kita bisa ngelihat, kita jadiin rupiah. Nah, benar kan ya? Berarti yang pertama syaratnya itu udah terpenuhi. Kalau misal apa namanya dari segi pajak teman-teman harus ini ya syaratnya kumulatif ya. Ini 5 dikali 41 berarti 422 220 terus ditambah dengan 4 juta. Ini harus lebih besar daripada
200 JT ini. 200 JT itu fair value ya, teman-teman. Kalau misal ditanya, teman-teman pakai fair value atau pakai percent value gitu. Kalau misal di soal ada fair value, maka akan digunain fair value, teman-teman. Tapi kalau misal di soal nanti ada present value, yang digunain adalah present value gitu untuk sebagai pembanding. Terus yang kedua ini syarat 1. Terus yang kedua, di sini syaratnya terpenuhi juga sama leasing itu telah memenuhi ketentuan. Ketentuannya teman-teman ada yang tahu minimal berapa? Minimal 3 tahun ya. 3 tahun karena di sini itu kelompok 4 juga. Kelompok 2, sorry. Maka itu udah memenuhi, kelompok 2 itu 8 tahun, terus di sini sewanya 5 tahun, maka melebihi ketentuan minimal yang 3 tahun. Dan yang terakhir di sini teman-teman bisa tambahkan ada hak opsi. Hak opsi itu bergen purchase option. Maka kesimpulannya ini adalah SUG atau sewa guna SGU ya. SGU dengan hak opsi. Udah nih nomor 1. Nomor 1 sudah selesai. Sekarang yang part tersulitnya nih. Hitung-menghitung dan jumlah-menjumlah. Teman-teman kalau misal kita ngomongin kapitalis ya, terutama nantinya dikombinasikan dengan hak opsi, itu maka akan timbul 2 aspek. Yang pertama dari segi pencatatan, yang kedua dari segi perhitungan. Perhitungannya itu koreksi fiskalnya. Pertama dari segi pencatatan, kita harus tahu yang namanya right of use asset-nya. Biasanya Pak Adeng itu singkat RUA kalau salah. Nah, untuk mengetahui right of use asset itu kita menggunakan rumus present value nih. Nah, rumus present value itu rumus yang aneh, yang rumusnya jelek gitu ya. Yang 1 diper, terus 1 ditambah berapa persen gitu kan. Ini berarti kalau 4%, 4% itu dari mana? Rate lacing 4% itu 0,04 kalau nggak salah. Benar ya, 0,04. Terus nanti ini dipangkatin dengan N-1. N-1, N itu apa? N itu adalah masa lisi. Masa lisi berapa? Masa lisi 5 gitu. Nah, nanti di sini kita akan melihat nilai yang jemlek-jemlek ya di sini. Kita coba akan hitung di sini. 1 dikali 104. Harusnya bisa sih dipangkatin di sini. Pangkat 4. Nah, ini angkanya. Terus nanti untuk menghitung angka pengalinya, maka kita harus menggunakan rumus yang ini. Yang 1 di main ini, nggak bisa. Sorry, ini 1 di main ini, terus dibagi sama 0,04, ini ditambah 1. Ini dikurung dulu, kurung. Ini harusnya Pak Ada ngasih ya, ngasih panduan gitu sih di apa namanya di materinya. Harusnya ini nggak perlu gue jelasin lagi terkait apa namanya terkait rumus-rumusnya. Nah ini nanti harus dikaliin dengan nilai rentalnya, rental paymentnya. Empat dua 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 nol. Nah ini berapa? Ini yang nantinya akan membentuk nilai 4122220 dikali dengan ini. Wow, jelek. Teman-teman kalau misalnya mau ngitung sendiri silahkan. Ini present value dari
dari list payment-nya. Nah, setelah kita ngitung present value dari list payment, kita jangan lupa juga ngitung karena di sini ada bargain purchase option, maka kita harus menghitung present value-nya juga. Karena di sini present value. Ini present value, sorry, ini kurang jelas ya ngetiknya. Ini present value of list payment. Nah, terus di sini ada present value of purchase option. Nah, ini rumusnya juga pakai rumus yang ini ya, yang kayak di atas. Nah, bedanya ini nanti nggak di -1. Ini langsung di ini kita hitung angkanya tidak cukup enak ya untuk dilihat. Kalau misal gue ada yang salah ngitung, nanti tolong dikonfirmasi teman-teman ya. Terus ini dikali dengan 4JT. 4JT nilai dari mana? 4JT itu nilai dari bargain purchase option. Terus kita di sini tinggal kalikan saja, dikali 4JT. Wow, angkanya sangat tidak ini ya, tidak manusiawi. Ini adalah present value opsi. Nilai kedua nilai ini dijumlahkan untuk mengetahui rate of use asset. Kak, kenapa harus ditambahkan dengan berjalan purchase option? Iya, karena kan nanti di akhir ini akan ada pengalian kan. Mungkin teman-teman udah belajar PPE-nya juga belum sih terkait pengalian. Jadi kalau misal kita ngomongin capital list, ketika nanti sewa setiap periodenya itu nggak dikenakan PPN teman-teman. Karena dianggap nanti di akhir kan akan menjadi hak kita nih gitu kan. Maka PPN-nya akan dikenakan saat transfer of asset gitu. Sehingga nilai purchase option-nya ini ditambahkan menjadi nilai right of use asset di awal. Seperti itu, dasar asbabul nuzulnya. Terus sekarang kita udah tahu nih terkait list liability yang harus dicatat, jurnalnya itu right of use asset, di bawah aja deh. Jurnalnya right of use asset terhadap list liability. Ini sama aja sih, berarti list liability yang dicatat ini aja deh gitu, biar gua nggak terlalu banyak jurnal. Nah, terus yang ketiga, kita disuruh jurnal lengkap. Wah, ini yang bikin males. Oh, 1 Januari udah di ini ya. 1 Januari itu udah di hitung jalan berarti. Oke. Okay. 1 Januari direcord, Kak. Ya, nggak apa-apa. Kan nanti yang dengerin juga teman-teman kan. Ini 1 Januari ya, 1 Januari 2022. Kok gini sih? 1 Januari 2022. Jurnalnya itu yang pertama ada right of use asset terhadap list liability. Kalau misalnya nanti ada yang berbeda ya, tapi harusnya enggak sih. Karena kan PSAK 73 itu 2020 ya. Jadi angkatan sebelumnya deh bahkan. Harusnya sih materinya Pak Adang sama ya kurang lebih ya. Ini kita menggunakan nilai yang udah kita hitung tadi nih, list liability-nya berapa. Tuh. Selain ini, kita juga harus memperhitungkan yang namanya cicilan gitu.
kan namanya kita sewa guna, jadi di awal di 1 Januari ketika kita baru, memakai aset, kita udah harus nyicil dong gitu. Makanya di 1 Januari di sini harus ada cicilan nih. Ini bebas mau cash, mau AP gitu kan, mau not payable bebas teman-teman, atau cash in bank, teman-teman tergantung nanti saat bayarnya kapan ya. Ini teman-teman kalau misal nanti ujian, gue saranin teman-teman jangan pakai angka realnya teman-teman, jadi pakai angka pembulatan aja. Jadi kalau misal pakai angka real teman-teman bakal ini sih, kelabakan sendiri. Maksudnya kalau misal ada 2 di belakang koma, teman-teman bulatin aja nih 247 gitu. Kalau misal teman-teman jembrengin, wah capek tuh. Belum lagi nanti ada ini ya, yang mengganggu konsentrasi tuh, bawa kalkulator dagang kan, kotok 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 kotok, wah itu pusing. Terus di sini ada bunga. Nah, teman-teman di sini gue bebasin. Kalau gue sih, gue akan bikin yang namanya tabel amortisasi itu di awal, gitu kan. Cuma kalau misal teman-teman ngerasa, Kak, kayaknya Pak Ada ngajarinya nggak gitu deh, nanti langsung dikurangin aja nih, right of use asset, gitu kan. Terus dikurangin sama less liability-nya, karena di awal, terus dikaliin 4%, Kak, gitu. Ya udah, silakan. Kalau misal mau bikin tabel juga di awal, silakan. Ini nggak disuruh bikin tabel ya? Nanti deh kita bikin tabel ya. Kita bikin tabel di bawah deh. Ini, nah kalau misalnya tanya Kak interest expense ini dibayar apa enggak gitu kan? Kan interest expense nggak dibayar ya, kita hanya membayar terkait cicilan, sehingga interest expense ini di kreditnya itu akan menambah jumlah list liability gitu. Makanya gue bilang nanti perlu yang dibuat suatu tabel of amortisasi untuk tahun berikutnya. Karena untuk tahun pertama simple, dari list liability 195 dikurangi 41, ya udah langsung dikali sama interest expense-nya gitu. Tapi kalau misalnya sorry kok dikali interest expense dikali interest rate gitu. Cuma nanti kalau misal teman-teman udah di tahun kedua yang mana nantinya di sini ada banyak interest liability gitu kan. Ini akan mempengaruhi perbedaan perhitungan interest expense di periode berikutnya. Nanti deh kita akan praktekin. Nah, gue akan tanya nih ke Mas Isvan ya untuk memastikan ini. Mas Isvan, kalau misal di sini SGO H opsi, ini sebenarnya bukan terkait pajak ya. Kalau misal capital lease gitu kan, kita mencatatkan depresiasi nggak Mas Isvan? Atau kita nggak usah nih Mencatat. mencatat? Kenapa kita Mencatat, Kak. mencatat, Mas Isvan? Nah, alasannya lupa, Kak. Oke, kenapa mencatat gitu kan? Karena alasannya bagi pihak kita nggak tadi gue sebenarnya udah gak spoiler ya, kita kan nggak ngomongin pencatatan berdasarkan pajak ya, pajak itu terpisah, pajak hanya untuk menghitung berapa nilai pajaknya, koreksi fiskal. Tapi kalau misal kita ngomongin pencatatan yang real, berarti kita ngomongin kaidah akuntansi PSAK 73 gitu. Nah, kalau misal kita ditanya kenapa sih kita harus melakukan depresiasi? Karena kita dianggap gitu kan ketika melakukan capital lease, barang itu udah menjadi eh milik kita, bukan milik ya. Hak hak pemakaiannya itu menjadi milik kita. Makanya di sini zona ini right of use asset kan. Sehingga di sini kita juga harus melakukan depresiasi. Depresiasi expense of RUA. Di sini pasangannya RUA, right of if of use asset. Kayak gitu. 1 Januari interest expense. Oh, iya ya. Ini gua ini ya, gua sikat ya, sorry sorry. Thank you. Ada yang ngingetin nih. Kak, yang interest expense tuh buat zona 31 Desember ya? Ya, itu. Ini 1 Januari sampai sini ya. Ini gua sikat. Kan ini depresiasi per akhir periode. Makasih nih.
Udah bantu ngingetin. Nanti gue sikat sampai 2023 teman-teman pada diem kalau nggak ada ingetin. Ini 31 Desember 2022. Ini harusnya gue hapus ya biar gak ada jarak di antara kita nih. Nah, gue bold tanggal-tanggalnya. Nah, ini nilainya tinggal dibagi ya. Dari nilai ini dibagi berapa tahun nih? 8 tahun. Ya, 8 tahun tak accounting kan? Accounting pajak juga 8, oke. Terus, atau kita bikin tabel ya? Bikin tabel depresiasi ya, biar tabel amortisasi. Sorry, kita bikin tabel amortisasi di sini. Ini periode. Terus ini list payment. Ini interest. Diajarin nggak sih teman-teman sama Pak Dadang ya? Diajarin, Kak. Deduction ya. Terus ini saldo. Ini berarti 1 Januari 2022. List payment-nya itu harusnya sama terus ya list payment-nya. List payment itu sampai akhir menutup mata sama terus. Nah, untuk interest di awal 0 kan di 1 Januari gitu kan. Sehingga deduksinya di sini itu hanya list payment. Ini deduction list payment ya. Of list payment. Kok list payment? List liability. Jadi ini saldo list liability teman-teman ini ya. Kan kita mencatatkan awalnya RUA, Right of Use Asset terhadap list liability kan. Nah, ketika dilunasin list liability kan di debit. Tapi ketika adanya interest, list liability ini bertambah lagi teman-teman gitu. Sehingga di 1 Januari di sini hanya dilakukan pembayaran pokoknya saja nih, bukan pokok sih, list payment-nya doang gitu. Kayaknya ada yang salah deh. Ini kayaknya harusnya ke bawah ya. Ini ke bawah. Ini di atas ini ada saldo besarnya nih. Saldo besar kita ngambil dari nilai list liability nih di sini. Dari right of use asset, terus di sini saldo ini dikurangi dengan deduction of list liability. Nah, kayak gini. Nah, 31 Desember ini kan dibayarnya per ini ya, per 1 Januari ya, gitu kan. Dibayarnya per 1 Januari. 1 Januari ya betul. Di sini 31 Desember. Atau kita agak ini ya, kita asumsi ini sih 1 Januari langsung aja deh. 1 Januari 2023 gitu. Berarti kan di sini kita ngebayar lagi 420, tapi di 31 Desember kita memunculkan yang namanya interest expense nih gitu kan terhadap list liability itu 61 teman-teman. Nah, ini kan menambah ya. Maka deduction-nya itu list payment-nya ini kan list payment ini ya, list payment kan 41 nih. Terus ditambah lagi dengan list liability-nya kan berkurang 41 tapi ditambah 6 juta. Maka di sini deduction-nya itu 41 dikurangi 6 juta gitu. Sehingga saldonya adalah senilai 118.369.0648 gitu. Jelek lah ini. Terus nanti di sini 1 Januari 2024. Ini sampai 2024 ya atau 2000 berapa nih? 2025 saat opsi dilakukan 2000, oh enggak sampai 2023 doang. Oke. Oke. Nah, terus di sini untuk menghitung interest apa namanya?
interest expense-nya itu adalah nilai saldo ini dikali 4%, teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman bikin yang namanya tabel amortisasi itu lebih mudah gitu. Nah, ini trik gua nih gitu untuk mendapatkan ini ya, nilai 3 digit ya. Jadi teman-teman nanti tinggal bikin tabel amortisasi di awal. Jangan teman-teman gua kayaknya nggak ada yang bikin deh gitu. Oke, selanjutnya kita enak nih, kita tinggal jurnal-jurnal kayak gini doang nih gitu. Terus di sini tuh kita suruh ngapain sih? Jurnal. Kayaknya jurnal. Oh ya ya ya, sorry sorry. Di sini ada jurnal yang miss nih. DTA, DTA, DTE, DTL, sama DTI gitu kan. Tapi sebelumnya kita harus melakukan yang namanya Corvis dulu kan. Corvisnya di sini teman-teman eh, harus udah di luar kepala ya. Jadi di sini karena teks floater, jadi gue akan tulis di sini rekonsiliasinya. Teman-teman nanti kalau misal udah di luar kepala, gue bersyukur. Ini ada akuntansi, di sini ada Corvis, di sini ada pajak. Ada yang tanya Corvis apa? Koreksi fiskal. Ini gue lengkapin deh. Nah, di sini pertama ada interest expense yang diakui sebagai accounting sebagai expense. Yang kedua depreciation expense diakui sebagai expenses gitu. Ini nilainya berapa? 6, terus di sini nilainya 24. Gitu kan. Kalau misalnya ini dijumlah, jumlahnya 30. Ya. Nah, untuk mengetahui koreksi fiskal, kita harus tahu secara pajak nih. Cara pajak yang boleh diakuin sebagai biaya itu adalah biaya lease payment. Benar kan? Lease payment gitu kan. Yang nantinya akan dibiayakan gitu. Sehingga di sini akan ada corvis nih. Kalau misalnya menurut pajak ternyata lebih besar, maka koreksinya adalah negatif gitu. Kalau biaya menurut pajak lebih besar, maka koreksinya negatif, teman-teman. Ini. Nah, udah di luar kepala juga. Kalau negatif, maka jurnalnya adalah DTL yang muncul. Berarti di sini DTE terhadap DTL. Gitu. Berapa, teman-teman? Harus ingat, yang akan menjadi jurnal deferred tax itu adalah nilai koreksinya. Berarti koreksinya berapa, Kaks? Ya 10 ini. Tapi apakah 10 saja kita ketik ini? Tidak dong, gitu kan. Kenapa? Karena 10 ini adalah bukan nilai komersil, nilai realnya. Untuk dicatat sebagai deferred tax, namanya tax, itu harus kalikan tarif. Tarifnya berapa? Tarifnya 22%. Nah, begini dong, gitu. Ini satu kesatuan. Ini juga satu kesatuan. Ini gue lanjut gak ya? Untuk 2023. Kayaknya kurang lebih sama ya. Coba ya gue kelarin deh gitu ya. Biar tidak ada dusta di antara kita. Karena waktu udah hampir jam 11, teman-teman. 2023. Apa kita akan mencatatkan rekor use aset lagi? Tentunya tidak ya, kawan-kawan. Jadi di sini kita akan hapus. Kita hanya mencatatkan list liability terhadap case-nya di sini. Lalu kita juga akan melakukan pencatatan yang hampir sama dengan akhir tahun 2022 di sini. Tapi ini dirubah 2023. Nah, untuk interest expense yang kita catat, karena tadi kita udah bikin tabel, enak kan? Tinggal kita masukin nilainya. Nah, gitu. Nah, depresiasinya berapa? Depresiasi harusnya sama ya. Depresiasi dari tahun ke tahun harusnya sama karena metode yang dipakai sama, sehingga di sini wah udah otomatis, keren banget nih. Di sini akan timbul perbedaan koreksi fiskal. Yang awalnya di sini adalah 10, terus yang kedua di sini adalah minus 12. Koreksi fiskalnya lebih
tinggi. Kenapa? Karena interest rate-nya lebih rendah. Sehingga nanti DTI terhadap TL-nya otomatis karena gua pakai rumus sejumlah 27 ini dari 12 303 nih dikaliin dengan 22%. Udah, nomor 3. Oh belum, nomor 3. Masih ada satu lagi, saat H opsi. Nah, tadi gue sebenarnya udah ini ya, udah melakukan sneak peek manja ya. Saat H opsi 2026. Nah, saat H opsi kita baru akan ya mencatatkan yang namanya PPN. Transfer of asset itu dilakukan saat terjadinya pengalian gitu kan. PPN dikenakan atas penyerahan gitu kan dan sebagainya karena di sini ada penyerahan pengalian hak maka harus diakui PPN-nya. Karena kita yang pihak yang ini ya, yang lisinya kita yang nyewa, maka ketika kita menerima, kita akan menerima PPN keluaran atau masukan teman-teman. Apa ini Mas Iswan lagi deh ya? Karena Mas Iswan tuh semangat belajar lisi kayaknya. Kenapa, Kak? Kalau misal kita menerima opsi, berarti PPN-nya itu PPN masukan atau keluaran Mas Iswan? Keluaran nih. Kalau kita menerima, Oh, menerima masukan, Kak, berarti. masukan. Ya kan kalau misal kita ngomongin PPN berarti kita balik lagi dari segi kita menerima barang atau kita menyerahkan gitu. Kalau misalnya kita menyerahkan maka kita mungut PPN keluaran. Kalau kita yang menerima, kita yang menerima penyerahan maka kita bukan berhak ya berkewajiban untuk membayar juga PPN namanya PPN masukan. Jadi kalau misal katakanlah gua ngasih jasa ke Mas Iswan gitu kan, karena gua yang ngasih jasa, maka gua yang akan nerbitin PPN keluaran. Karena Mas Iswan yang menerima jasa, maka Mas Iswan akan membayar PPN masukan. Sama aja dengan barang gitu kan. Gua ngejual, berarti gua PPN keluaran, Mas Iswan beli, PPN masukan. Jadi teman-teman jangan salah ya nanti kalau ujian kita usahakan nilai 3 digit itu ya. Nah, nilainya berapa? Wah, nilainya berapa, Kak? Gak usah dipikir ya, nilainya itu 4 juta, teman-teman. Dari mana? Dari atas tadi nih. 4 juta nih, gitu. Apa cashnya 4 juta? Cashnya enggak. Cashnya itu ngikutin dengan harga plus PPN. Kayak gini. Nanti deh gue cek materinya Pak Adang ya. Harusnya materi Pak Adang ada PPN-nya juga sih. Ada, Kak, tapi masa Pak Adang fade out? Emang ya? Iya, di debit lagi. Oh, fat out di debit. Waduh, itu typo Pak Adang. Di debit itu fat in harusnya teman-teman. Ya, semua orang mungkin ini ya lagi ngantuk teman-teman gak ada yang benerin parah nih teman-teman nih. Jadi kalau misal di DB itu fade in ya teman-teman saat menerima pengalian. Oke. Terus berapakah dasar penyusutan akuntansi dan pajak pasca leasing? Berapa penyusutan per tahun? Ini soal banyak minta nih ya. Nah, nanti teman-teman itu soalnya kayak gini sih teman-teman. Tapi nanti suruh catat dari segi lisi dan nisor. Jadi ada dua. Sebenarnya dari segi lesor gampang sih. Dari segi lesor itu teman-teman cuma perlu mencatatkan receivable kebalikannya nilainya sama gitu. Jadi nanti teman-teman enak lah gitu. Dasar penyusutan. Nah, sekarang yang ingin gue tanya teman-teman perlu pakai tabel depresiasi apa enggak gitu. Kalau misal gue kan bisa melihat dari atas ya. Ini ya, rec of use asset awal gitu kan. Rec of use asset awalnya itu berapa? Awalnya adalah kalau gue
Biasanya gini sih, karena gua udah tahu nih, berarti kan kalau misal dipakai di tahun, setelah ini ya, setelah hak opsi, maka nilai, right of use asset-nya bukan 195 lagi, ini awal ya, awal. Terus di sini setelah hak opsi itu adalah dari nilai ini kita bagi 8 gitu kan, kita kali 3. Kak, kenapa 3? Karena kan udah jalan 5 tahun gitu kan. Hak opsi ke tahun ke berapa di sini? 5 tahun gitu kan. 5 tahun, berarti list-nya itu selama 5 tahun periodenya gitu kan. Secara 5 tahun berarti nanti jadi milik kita. Nah, caranya gimana? Ya caranya itu teman-teman bisa ngitung pakai depresiasi tabel gitu. Jadi setiap, tahun teman-teman nyatet right of use asset saldonya, terus teman-teman kurangin dengan nilai depresiasinya nih. Karena dalam menghitung depresiasi RUA ini langsung dikreditkan terhadap RUA bukan terhadap akumulasi depresiasi, maka akan menghapus mengurangi nilai RUA-nya. Jadi kalau misal cara gua, ya udah kita bagi 8 dikali 3 gitu. Atau teman-teman bisa, ini, ngitung nih, berarti di sini total, depresiasi depresiasi 5 tahun gitu kan. Ya udah di sini, right of use asset setelah opsi atau tahun kelima gitu. Tinggal dikurangin aja nih, gitu. Tergantung pilihan teman-teman untuk melakukan mana nih, yang paling cepat dalam mengerjakan ujian nanti. Karena beda-beda ya, teman-teman untuk melakukan perhitungan. Nah, ini menurut accounting gitu. Menurut accounting, akuntansi gitu kan, akuntansi. Menurut akuntansi, jurnal depresiasi setelah ini adalah DE. Sorry, ini gua akan tulis ini dulu ya. Gua akan tulis jurnal penerimaan dulu deh gitu kan. Jurnal penerimaannya kan berarti di sini ada mesin. Mesin. Di sini ada right of use asset. Mesin sejumlah 73, ini sebelah ini. Nah, ini ketika eh, ketika terjadi hak opsi ya. Ya terjadi hak opsi terkait transfer of asset menurut akuntansi gitu kan. Nah, maka depresiasi menurut akuntansi yang nanti teman-teman catat akuntansi itu adalah DE terhadap AD. Karena di sini udah ada mesinnya kan, udah ada akun asetnya, maka mesin muncul. Nah, nilainya berapa Kak gitu kan. Masa manfaatnya tinggal berapa tahun? Di sini kan 8 nih udah pakai 5, berarti tinggal 3 tahun. Maka nilai ini harus kita bagi dengan 3 gitu. Harusnya nilainya sama kayak nilai yang di atas tadi nih, sama depresiasi sebelum-sebelumnya nih. Mana ya? Mana ya? Ini sama kan? Nah, sama itu. Ini menurut akuntansi. Tapi menurut pajak no 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 gitu. Tapi menurut perpajakan yang diakui sebagai nilai tercatat aset adalah 4 juta gitu kan, sesuai dengan nilai purchase option gitu. Maka di sini nanti pasti ada kan koreksi fiskal gitu. Karena di pajak gua nggak akan jurnal ya biar teman-teman nggak bingung ya. Kak, kalau misal di pajak lu jurnal, berarti yang benar jurnal mana dong, akuntansi atau pajak? Yang benar akuntansi. Tapi pajak ini untuk menghitung korvisnya nih, gitu kan. DE menurut pajak, gitu kan. Menurut pajak itu adalah 4 juta. 4 juta itu nolnya berapa ya? 4 juta itu nolnya banyak deh pokoknya dibagi 8 gitu. Karena asetnya
ya ibaratnya reval lah, dipulihkan kembali dengan nilai 4 juta, maka manfaatnya balik lagi menjadi 8 gitu. Gue mau nyetok lagi reval apa, udah capek deh gitu. Ini jadi seakan-akan ini yang namanya koreksi fiskal ya. Seakan-akan di periode-periode sebelumnya kita dapat koreksi fiskal negatif nih, negatif. Tapi ketika opsi itu udah selesai, depresiasi kita yang besar ini nanti dikoreksi positif, tinggal kecil gitu. Jadi pasti ketika di awal ada negatif, maka di ujung ada positif gitu. Ketika di awal positif, di ujung ada negatif gitu. Semua ini ya balance gitu, yin dan yang. Gitu. Tadi gue nonton Avatar ya, ini ikannya dibunuh gitu kan. Itu keseimbangan dunia terganggu. Oke, itu nggak penting. Kita next ya. Aman ya di sini ya, lising-lising. Kayaknya gue udah tidak kuat temen-temen ya. Jadi gue sudahi enggak ya? Kita masih banyak soal. Ini kayaknya soalnya nggak enak ya. Karena tadi gue ngeliat itu bunganya tuh nggak masuk akal sih. 11,646 tuh maksudnya apa gitu. Ada yang sepakat nggak sama gue nih? Kita skip aja kali ini ya. Jangan deh ya, kita kerjain ya. Ini gimana sih? Nggak bisa ke kiri. Nah, ini kan terhadap. Oke. Teman-teman gue tanya kalau misalnya seperti ini teman-teman tahu ya tanpa tahu berapa lama ya disewakan selama 5 kali pembayaran berarti ya udah berarti di sini 5 tahun apalagi di sini udah ditekanin dengan ada jangka waktu. Oh di sini tuh angsurannya enak gitu kan tapi bunganya nggak enak. Ah kacau lah. Oke sekarang kita kerjakan ya teman-teman. Dari segi akuntansi dulu deh dari segi akuntansi tanpa gua melihat soal sebenarnya pasti kapitalis sih. Pak Ada nggak mungkin ngasih operating list karena itu gampang banget kayak sewa sewa menyewa biasa. Tapi ini adalah kapitalis terus baru kita buktiin ya. Ini kapitalis kita buktikan karena di sini sewa lebih dari 1 tahun. Terus menurut pajak ya hampir sama deh. Jumlah angsuran yang eh, yang kemudian akan diterima melebihi nilai. Kita hitung dulu ya secara konting secara logik harusnya udah di atas sih 5 ini ya 5 dikali 45 itu hasilnya pasti di atas 20 juta nggak sih kan 4 dikali 5 itu kan 20 maka ada selisih 5 jutanya kan pasti di atas 20 ya jadi asumsi gua tadi udah benar sih harusnya tapi kita buktiin yang 4 juta 500 ini dikali 5 kali pembayaran ini di atas 20 juta gitu kan ini maksud gua tadi gini kenapa tadi gua langsung melakukan kesimpulan bahwa jumlah angsuran yang kemudian akan diterima lebih besar daripada nilai perolehan wajar lah, nilai wajar. Terus yang nomor 2, hak opsi ada. Terus ini nggak ada ya opsi
Oh sorry, ini tidak ada teman-teman, tidak ada. Ya udah kalau misalnya yang ini udah nggak ada berarti ini hak opsi tidak ada karena di sini gua baca pembayaran nasional sekaligus mesti dikembalikan kan berarti hak opsi tidak ada gitu kan. Kalau misalnya opsi tidak ada pasti di sini adalah SGU tanpa opsi gitu, tanpa opsi. Ya udah kita nggak perlu melakukan analisis lain gitu. Walaupun secara apa namanya? Secara term opsi kan dilihat terakhir ya. Kalau misal gue sih lihat pertama udah gak ada opsinya ya udah. Walaupun di sini lebih dari 3 tahun, lebih dari 3 tahun gitu kan. Dan masa manfaat kelompok 2 gitu kan. Ini 1 masih masuk, 2 masih masuk, 3 ternyata nggak masuk. Di sini dibalikin nih gitu kan. Kalau misal dibalikin, berarti ya udah nggak ada opsinya tuh. Tidak mempunyai apa namanya kesempatan lah untuk kita melakukan pembelian di akhir. Walaupun kesempatan itu tetap ada, tapi bukan memiliki opsi. Tidak memiliki pilihan, bukan kesempatan, sorry. Yang tanya nih, Kak, berarti kalau nanti ujian tuh jawab alasnya boleh langsung dari dan tidak ada opsi atau harus dikunci, harus dirinci ketiganya. Kalau ujian sih kayaknya dirinci ketiganya ya, biar teman-teman pertama oke, lolos nih, kedua lolos nih, ketiga wah tidak ada opsi nih gitu. Gua kalau nggak salah waktu ujian sih gua jambrengin ya, karena kan gua kayak ibaratnya ujian itu kita nyari muka di dosen tapi pakai tulisan kan. Ya udah, ini memenuhi gitu kan. Ah, ini tidak nih gitu. Tapi kalau misal teman-teman mau coba ini ya, coba gegabah gitu, langsung SGU tanpa opsi silahkan sih. Siapa tahu benar juga kan. Kan yang penting jawabannya benar. Oke, kita akan melakukan perhitungan present value list payment. Nah, karena di sini nggak ada opsi, maka kita harus menghitung cuma list payment-nya doang. Caranya hampir sama kayak tadi. Rumus-rumus jelek ini kita kopas ya. Ya nggak usah lah, nggak usah gue rumusin deh ya. Present value list payment, langsung gue tulis di sini deh. Rumusnya tuh 1 diper 1 ditambah 11%. Berarti 11% itu satu 11% tuh berapa ya? 11% tuh kalau misal di persenin itu 0,11646. Wih, jelek sekali nih. Jelek kali nih. Terus dikali 5 dimin 1. Udah 4. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu hasilnya 5 dimin 1 gitu deh. Ini kebanyakan ya, nggak apa-apa deh. Gue jembrengin. Terus untuk menghitung ininya berarti 1 dimin ini terus dibagi dengan 11% tuh 0,11646. Wah, kok minus guys? Ntar 1 dibagi ini dibagi 0. Oh, ini kayaknya harusnya gue giniin deh. Nah, ini ditambah dengan 1. Ada yang tanya lagi. Belum dikurung, Kak? Betul. Thank you. Plus 1, Kak. Oke, thank you ya. Tadi cuma gue pengen tahu jumlahnya dulu, terus baru gue plus 1. Ini Michael masih fiskal ya. Alhamdulillah masih fiskal Michael ya. Semoga Michael cepat SIA dah. Di sini terus dikali cicil aja ini 4,5 kalau nggak salah ya. 4,5 nih. 4,5, maka di sini nggak usah jauh-jauh deh. Ini 4,5 dikali dengan nilai jelek ini.
Nah, ini gue izin bulatin ya. Gak usah koma nih. Gue alergi koma gue. Ini. Oke, soal nomor 1 udah ya. Satu udah, terus ini gue ngitung yang nomor ini saya bukukan. Oh enggak, ini cuma perhitungan berarti jurnalis. Jurnalis. Enggak, jurnalis maksudnya jurnalis itu gini ya. Gue jelasin ya untuk teman-teman mungkin nanti kalau misal teman-teman belajar, mungkin yang udah paham enak nih. Kalau misal belum paham, gue akan tulis pakai tulisan. Maka di sini akan terdapat aspek perpajakan apa aja, WHT dan VAT, VAT gitu kan. Bukan VAT gendut ya, VAT sorry. Terus di sini kita akan ini gue merahin ya, ini sebagai biasa, not marah nih, not nyala. Terus hitunglah jumlah udah, terus buatlah jurnal bagi lisi. Oke, satu jurnal, jurnalis 1 Januari 2022. Nah ini kenapa sih miring-miring gitu? Gini dong. Nama itu apa ya? Jurnal. Oh, betul. Jurnal saat penerimaan aset sewa. Jurnalnya apa kak? Right of use asset. Ya, buatnya tadi ngeblank dikit ya. Ngeblank dikit nggak ngaruh. Kalian semoga ujian jangan ngeblank ya. Gua kalau misal batuk ngeblank aja ya, alasan aja. Liability gitu. Ini nilainya adalah nilai ini. Terus habis itu kita mencatatkan ngeblank lagi gak? Oh ya, pembayaran, sorry. Sekarang gua kasih note ya teman-teman ya, biar nanti teman-teman nggak lupa. Terus ini saat pembayaran sewa gitu kan. Nah, tapi jangan lupa di sini ada yang berbeda nih. Sekarang kita balik lagi ke konsep VAT. Kalau misal kita membayar gitu kan, kita memperoleh manfaat, maka di sini ada VAT in gitu kan. Terus kita membayarkan cash. Karena kita membayarkan sewa, maka kita memberi penghasilan. Orang yang menerima dapat duit, dapat penghasilan, maka kita harus melakukan pemotongan, income tax liability, gitu kan? Atau payable, bebas teman-teman. Enakan apa nih? Liability payable, kita sepakati payable, gitu kan? Jadi kita mungut nih. Nah, untuk pemungutan sewa teman-teman, ini artikel berapa? Artikel sewa selain tanah dan bangunan 23. Terus VAT-nya itu 11%. Maka list liability-nya di sini adalah 4,5. Nah, gue kalau misalnya ngomongin pajak gue seneng nih. Dari tadi accounting mulu nih. Bosen gue lama-lama. Ya, kok balik lagi koma-komanya. Nah, VAT-in. Oh, soal pajak ini menarik nih. Hanya diseru dari tadi nggak ada seru-serunya. Cash-nya kita nggak tahu, tapi income tax yang kita pungut itu adalah 2% dari sini. Maka ini tambah ini dikurangi ini. Mudah ya. Terus tadi salah ngetin kak, jangan dilanjut kak. Tanggalnya jangan lupa. Oke, 31 Januari 2022 nih. Sekarang gue udah belajar dari pengalaman nih. Nah, ini gue next. Nah, di sini itu 31 kita melakukan jurnal penyesuaian. Yang pertama terkait interest expense. Nah, kita ini ya, kita bikin tabel amortisasi lagi ya, biar lebih yahut. Kalau misalnya kita nggak pakai tabel amortisasi, kurang yahut loh.
Ini tahunnya Pak sama nggak sih? Lease payment-nya 4,5. Saldo awalnya itu ini. Anjay, langsung dihitungin gini, keren banget nih. Ini bener nggak sih? Kayaknya beda deh. Karena kan tariknya beda. Ini dikali berapa persen sih ini tadi? 11,64%. Nah, ini juga 11,64%. Eh, salah nggak sih gua? 11,646. 646. Ini Pak Adang ya typo ya? Nggak mungkin deh 646. Ngerjain banget deh. Kayak gini. Kita udah punya contekan. Jadi ya udah kita tinggal masukin aja nih 160 ini kan. Kita expand pasangannya apa? List liability. Terus secara accounting itu tidak secara pajak tidak mengaruhi secara accounting ya. Accounting tetap pakai capitalis. Dari sini DE terhadap right of use asset. Asset. DE DE-nya itu berarti berapa tahun ya teman-teman ya? Ada yang ingat tadi? Cara accounting 10 ya. Cara accounting 10. Sorry. Ini kan 10 tahun itu masa manfaat mesin. Tapi kan ini ngejar. Masa Oh iya ya, betul. Disewakan. Bentar, kalau misal kita ngeliat dari di sini tadi, listrom 5. Iya, 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 iya. Terus di sini akan ada yang namanya rekonsiliasi fiskal ya. Ini PJK, sorry ini AKT, ini Corvis, ini PJK. Wah, udah jam tengah 12. Ini terakhir teman-teman, nanti nomor 3 gue akan coba kerjain di samping sini. Entah sore ntar malam, tapi nggak gue jelasin. Nanti kalau misalnya tanya aja. Karena gue juga ngelihat teman-teman lebih enakan ngeliat-ngeliat nih banyak para anonimus yang melihat-lihat ini ya, melihat-lihat rumus. Gue jam tengah 12 mau ada kegiatan. Sorry banget untuk teman-teman. Ini kita harus melakukan rekonsiliasi fiskal secara accounting. Ini total cara pajak itu adalah yang diakui cicilannya, lease liability-nya 4. Nah, maka di sini secara accounting kan timbul koreksi fiskal negatif. Negatif itu DTE terhadap DTL. Sebesar berapa, Kak? Sebesar minus ini dikali 22%. Terus berarti tadi yang hal yang pertama itu opsi yang ini tanpa ya. Terus kita sekarang di 1 Januari. Karena di sini udah nggak ada penerimaan, jadi ini izin gue hapus. Tapi ini tahunnya 2023 tentunya.
Wah, judulnya sama kebetulan. Jadi yaudah, gue kopas aja. Gue tidak malas ya teman-teman, ini kebetulan sama aja sih, ke kopas, gak sengaja. Ini interest expand. Interest expand harusnya kita ini ya, kita ngambil dari atas ini ya. Harusnya udah Yahoo sih nih, udah teruji IPB dan ITB. Terus ini untuk DE-nya. Terus di sini udah 4,5, 3 minus. Nah, udah otomatis kan ya? Ini otomatis. Wah, mantap nih emang. Udah mantap nih, teman-teman. Ya selesai, ada lagi nggak soalnya? Udah. Ini nggak kepotong ya mahasiswanya? Oke. Sekarang kita coba lanjut yang nomor 3, karena misalnya di waktu 15 menit. Kita coba versi agak cepat ya. Di sini. Ini dari segi akuntansi. Karena di sini 2 ya, ada lisi-lisor, jadi maka kita harus analisis dua-duanya. Jadi lisi itu kayak yang 2 yang kita soal kerjain tadi. Bahasa gue gimana? Kayak soal 2 yang kita kerjain tadi. Ini kapitalis. Ini sudah jelas ya. Gue tanpa membaca soal. Karena nggak mungkin operating list itu sangat gampang. Ya, leasing consignable lebih dari setahun, oke, pasti itu operating list. Terus dari pihak lessor nih. Lessor, kita di sini melihat non cancelable. Di sini non cancel. Terus di 2 itu masa leasingnya 4 tahun. Masa manfaatnya berapa? Kelompok 1 ya, berarti 4 ya, bener ya. Berarti di sini masa leasing melebihi dari 75% masa manfaat. Oke, terus di sini dari pajak nih. Jumlah angsuran itu berarti 4 tahun. Berarti yang angsurannya 4 kan? Masa leasingnya 4. Angsurannya itu berapa nih angsurannya? Ini ya, 67 ya, 67 093 00. Nilai wajarnya 24, 67. 60 dikali 4 kan 240 ya. Terus 7 dikali 4 tuh 28. Berarti kan kurang lebih ya. Jadi di sini nggak usah gua hitung deh, ini pasti lebih dari 240. Teman-teman. Terus yang kedua di sini ini kayaknya nggak ada opsi deh. Ini walaupun ini udah terpenuhi ya, masa minimal 3 tahun dan minimal kelompok 2 udah tidak ada opsi. Atau ada? Kalau misal ada nanti teman boleh chat. Nah, gue akan bantu ini ya teman-teman. Gue akan bantu bikin tabelnya aja kali. Jadi teman-teman kan untuk sisanya tinggal ngikutin kan ya. Terus gue bikinin tabelnya deh. Gitu. Hmm. Bentar. Oh, ini kita nggak usah ngitung percent value ya teman-teman ya. Karena dianggapnya di sini nilai wajar sama dengan percent value. Oke. Maka di sini 24, 0.
0,00,000. Tumben Pak Adang baik ini soalnya. Semoga soalnya ujian kalian kayak gini ya. Terus list payment-nya berapa? List payment-nya itu yang jelek tadi 67. Oh, Pak Adang itu 2 sih kalau list payment-nya bagus. Biasanya nanti bunga sama present value-nya jelek. Kalau misal present value-nya bagus, bunganya bagus, biasanya yang jelek itu ini list payment-nya jelek. Oke. Ini bunganya kita rubah menjadi 8%. Kita rubah menjadi 8%. Nah, udah. Jadi teman-teman tinggal jurnal aja di sini. Benar kan ya? Present value sama nih, ya. Atau kita sekaligus ini ya, kita coba jurnal yang Lisi Lisor ya. Jurnal Lisi, terus jurnal Lesor. Sebelahan aja deh teman-teman biar enak nih. Jurnal Lisi di sini, jurnal Lesor. RUA. Gue singkat-singkat aja di sini ya. Karena gue udah mulai ini ya. Udah mulai mode cepat. Tinggal dibalik aja teman-teman di sini gimana sih tulisannya? Retrievable. Terus di sini itu micin dia keluar. Sejumlah 24. Terus ini tanggal 2020. 2022, sorry. Terus ada apa lagi? Ada oh ya, di sini ada list payment-nya. Nah, jangan lupa teman-teman, list payment-nya di sini harus ada pajaknya nih, gitu kan. Tadi kita pakai payable ya, nggak pakai liabilities. Ada nggak liabilities sih tanggung gue. Listnya itu angka jelek, VAT-nya tinggal dikali 11%. Terus income tax payable-nya. Nah, teman-teman tuh sebenarnya cuma ngitung satu doang. Karena yang dari segi sini itu adalah kebalikannya. Ini cash, gitu kan. Pasti setelah cash fed in apa ya, prepaid berarti prepaid tax, prepaid income tax. Nah, terus di pasangannya fed in, pasangannya fed out, gitu kan. Ada Romeo Juliet, ada fed in, ada fed out. Terus di sini ada list liability, pasangannya list receivable. Kalau misal nanti ada perbedaan jurnal ya sesuaiin sama Pak Adang lah. Angkanya lo kopas-kopas aja nih, gitu kan. Nah, gue mah gini-gini doang kemarin ujian nih. Jadi gue ngitung satunya tinggal dipasangin aja. Nah, ini akhir periode ya, ini awal nih. Ini awal hujan. Ini 31 Jan. 31 Jan, 31 Des. Ada yang tanya, Kak, untuk penyertaan tuh pembagiannya masa leasing bukannya Kak, kalau tanpa opsi? Oh iya ya. Oh iya, sorry. Ini tanpa opsi. Oh berarti pembagiannya itu masa leasing. Berarti gue salah ya yang ini ya? Iya, ini tanpa opsi. Masa leasingnya benar. Berarti di sini itu harusnya bukan 10 ya. Ini harusnya itu berapa masa leasing? Nanti dikonfirmasi lagi, tapi gue sepakat sih sama Ska ya.
Kalau misal tanpa opsi itu kita pakai masa lease ini berarti 5. Ya, ini 5 tahun. 5 angsuran. Terus ini ngaruh di sini. Berarti kalau misal ini positif, koreksinya pasti ini DTA terhadap DTI. Nah, teman-teman kalau misal salah jangan panik teman-teman ya. Nanti langsung dibenerin aja saset-saset gitu. Ini oke, D-nya udah sama, positif. Oke. Oke, teman-teman nanti koreksi juga ya dengan materi DTI. Ya benar. Thank you. Kalau misal kita pakai tanpa opsi, itu kita pakai dasar depresiasinya itu masa. Kapitalis tanpa opsi. Oke, thank you, Aska. Di sini interest expense. Wah, gue udah tinggal 9 menit lagi nih. Gue sebenarnya jam 12 sih. Cuma kan ada persiapan ya. Harusnya kita udah ngitung nggak sih? Hitung tabel-tabelan. Hitung tabel ya ini ya. Adik-adik ya. Kita udah ngitung tabel. Terus di sini kita pasangannya nih. Kalau misalnya list liability, beri pasangannya list receivable. Terus di sini interest expense, pasangannya interest income. Gitu. Kalau misalnya nanti blank, bingung, tinggal dipasang-pasangin. Ya gini ya, kalau misal ngajar tanpa gue bikin jawaban dulu, maka akan banyak diskusi lah, menarik. Gue ini udah coba ngerjain gitu, tapi kerjain di dalam pikiran ya guys ya. Jadi nggak gue tuangin. Ini dibagi berapa nih masa leasing 4. Oke, thank you. Nah, kalau misal dari segi leasing itu melakukan depresiasi, dari segi lessor, di sini kan enggak ya. Jadi kalau depresiasi itu hanya salah satunya doang. Teman-teman jangan sampai keliru gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan gunain lagi, tapi kita akan hapus yang atasnya nih. Ini sama sebenarnya nilainya. Jadi ini akan kita kopas. Gitu. Terus ini juga. Nah, 2023. Interest expense kita tadi udah bikin contekan. Oke. Terus DE-nya. Oke. Udah. Terus udah ya. Perbandingan pembedaan dalam laba rugi akuntansi bagi lessor hasil leasing tersebut. Ini nanti gue tulisnya ini kayaknya temen-temen udah gampang ya tiket laba rugi. Terus nanti juga di sini itu seandainya laba komersial, teman-teman bikin kayak ini, kayak laporan laba rugi itu yang komersial income, fiscal correction, terus nanti yang taxable, gitu kan, before tax berapa, terus CIT-nya berapa, gitu. Terus nanti teman-teman di sini buat jurnal current dan deferred tax untuk leasing dan lessor, gitu. Oh ya, ini belum ada deferred tax ya teman-teman ya. Ini teman-teman tambahin deferred tax sendiri. Teman-teman, ini gue skip deferred tax-nya. Kayak yang di sini deferred tax-nya. Oke. Oke, aman ya? Aman ya, gengs ya? Nanti teman-teman semoga ujiannya lancar. Gue nggak tahu ya gue bisa ngejaga ujian apa enggak. Pak Adang sebenarnya minta jaga ujian dari semester lalu. Nanti gue coba jaga deh biar nanti yang gue jaga dapat bocoran halus lah, bocor halus ya. Kayak tempo nanti gue kasih dikit-dikit. Kalau misalnya nggak gue jaga ya udahlah. Kalian apes aja. Oke, itu aja dari gue guys. Sorry banget karena waktu juga udah 1,5 jam ya. Nanti kalau misal ada waktu lain, gue akan informasiin. Tapi semoga udah nggak perlu lagi ya teman-teman. Nanti tinggal dilihat ini dikerjain seperti
yang udah-udah nanti dianalisis, gue juga akan bantu jawab nanti di bawahnya. Dan untuk utang gue yang recording soal 4 udah ya, yang kemarin jadinya kita jawab. Terus jadinya kalau nanti sempet gue akan coba ngebikin video yang pertemuan pertama yang terkait Reval gitu kan. Reval untuk soal nomor 1 sama nomor 3 gitu. Kalau misal sempet ya, nanti tolong ini ya ditonton di YouTube. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Gua kembaliin ke Mas Pilo ya, selaku TC.